janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Setuju ya? Coba ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan berwarna merah. Nikahi siapa? Ya Nabi waktu itu belum jadi Nabi ya, masih 25 tahun pemuda kan. Nah itu contoh kayak begitu. Hei, calon wakil gubernur Sinting, Nabi umur 25 itu nikahin Sayyidah Khadijah pakai mahar 20 nakoh. Nakoh itu unta betina merah besar yang harganya paling mahal. 1 ekor nakoh harganya 300 ribuan rial. Kalau kurs rial sekarang 4.000 rupiah per 1 rial, artinya 1 nakoh unta betina sama dengan 1,2 miliar. Dikali 20 sama dengan 24 miliar. Itu maharnya saja, belum yang lainnya. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah secara 24 miliar rupiah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu. Yang nganggur tuh ente, sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente nyawagub, baru calon aja kayak gini. Gimana kalau menang terus dilantik ente? Kurang ajar. Beliau harus dipenjarakan, beliau itu harus diberikan pelajaran agar para calon-calon pemimpin di kampung kita, di negara kita, paham betul. Kalau bernarasi itu jangan asal ngejablak, jangan asal ngebacot. Seperti itu. Kesian adik-adik kita, anak-anak kita, kalau yang ngajarin manusia-manusia macam seperti itu. Aduh, kalau saya yakin mungkin beliau bercanda, enggak. Ya kan kita lah tahu kan Pak Suswono bagaimana. Mungkin bercanda, tidak forum yang serius seperti itu. Ya walaupun jujur saya juga membaca agak terkejut juga, tapi ini pasti bercanda, nggak mungkin lah. Beliau kan kita tahu ya apa namanya, mungkin artinya tahu tentang sejarah bagaimana kan. Jadi saya sih menganggapnya mungkin ya apa ya, candaan aja mungkin. Itu aja yang bisa saya pahami. Janda kaya menikahi pemuda nganggur. Saya, politik saya riang gembira. Saya tidak mau menari-nari di tempat hal yang tidak perlu saya menari. Jadi saya tetap riang gembira, fokus pada apa yang saya lakukan. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum relawan Bang Jafar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Guyonan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, yang menyebut janda kaya menikahi pemuda pengangguran berbuntut panjang. Suswono kini dilaporkan ke Bawaslu Jakarta oleh Ormas Betawi Bangkit pada Selasa 29 Oktober. Adapun mulanya Ormas Betawi Bangkit hendak melaporkan Suswono ke pihak kepolisian. Namun petugas kepolisian mengarahkan mereka untuk membuat laporan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Bawaslu. Alasan pelaporan Suswono ini karena politisi PKS itu dianggap merendahkan Nabi Muhammad. Meski kini Suswono telah meminta maaf dan menyampaikan klarifikasinya, namun laporan terus berjalan. Guyonan Suswono dilontarkannya saat berkampanye di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu 26 Oktober. Hal itu bermula ketika Suswono mengungkapkan dirinya ditanya oleh warga soal kartu janda. Suswono lantas memastikan bahwa janda miskin akan mendapatkan bantuan. Kemudian Suswono melontarkan candaan, ia menyarankan janda kaya untuk membantu pemuda pengangguran dengan cara menikahinya. Suswono pun menyertakan contoh pernikahan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad. Dia mengungkapkan Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad dengan status sebagai janda kaya. Rupanya guyonan ini menuai polemik. Suswono kemudian meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI akan mengkaji kelakar calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono yang menyebut janda kaya nikahi pemuda pengangguran dengan mencontohkan Siti Khadijah ke Nabi Muhammad. Kajian dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya orang yang terkena dampak negatif hingga merasa keadilannya terlanggar terkait kelakar tersebut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dalam konteks ini tentu Bawaslu mensplitnya, khusus soal apa yang dilarang dalam kampanye adalah salah satunya menghasut, mengadu domba,
mengancam, nah itu yang tidak boleh ya. Nanti kita lakukan kajian. Kalau mereka hanya sebagai guyonan sendiri gimana? Kadang, kadang bagi Mas Bagja guyon, tapi bagi saya serius, kan bisa begitu ya. Itulah yang akan diuji. Apakah memang ada orang yang merasa kemudian terdampak negatif, merasa keadilannya terlanggar atau tidak, itu yang dikaji. Karena kalau soal guyon atau tidak, setiap orang punya rasa yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah pernyataan dari calon wakil gubernur dari nomor urut 1 ya, Dapil DKI Jakarta, yaitu Suswono dari Partai PKS, yang menyatakan bahwa seorang janda kaya harus menikahi satu orang pengangguran. Dan itu dia mencontohkannya, perbandingannya atau mencontohkannya dengan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Dan ini kan sangat blunder sekali ini. Ini pernyataan seperti ini sangat bahaya sekali. Pasalnya apa? Menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan pemuda pengangguran. Ini kan sangat ngawur sekali ini. Ini memang harus dipenjara orang seperti ini. Ini buat pelajaran, ini seorang calon pemimpin tapi bercandaannya ngawur. Dia memang bilang bercanda, ini sangat ngawur sekali bercandaannya. Nabi Muhammad loh, Nabi kita, Nabi Agung, panutan seluruh umat manusia. Dibikin bercandaan lagi ini. Ini pemimpin apa? Ini pemimpin model apa ini dari PKS? Ini orang dari PKS lagi. Ngajinya sampai di mana orang seperti ini? Ini umat muslim wajib tahu dan umat muslim wajib marah ini. Nabi kita, Nabi umat muslim disamakan dengan pemuda pengangguran. Wah, ini kurang ajar sekali ini. Ini orang PKS. Wah, memang harus perlu ditatar habis ini orang ini nih. Ini orang udah tua tapi pernyataannya ngawur sekali. Dan akhirnya apa kan? Akhirnya ujungnya minta maaf, klarifikasi. Harusnya nggak seperti itu seorang pemimpin itu. Ini orang mesti dipenjara ini. Ini mesti masuk penjara. Ini Ahok jilid 2 ini orang ini. Ini gawat ini. Ini kalau dibiarkan akhirnya nanti kebiasaan yang hal-hal seperti ini dianggap biasa. Menghina Nabi akhirnya nanti dianggap biasa. Menghina Nabi nanti akhirnya dianggap guyonan. Jadi ini buat pelajaran ini. Ini Ahok jilid 2 ini harus masuk penjara. Umat muslim wajib tahu dan umat muslim wajib protes. Dan orang ini tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi wakil gubernur DKI Jakarta ya. Ini nggak bisa ditolerir lagi nih orang seperti ini. Orang PKS, orang muslim harusnya bicaranya itu yang nggak asalan jeplak gitu dong. Ini Nabi buat bercandaan, gimana sih orang ini? Dan saya salut juga ya sama Bung Rano Karno dan juga Bang Pramono Anung ya, tidak menanggapi hal tersebut. Ya takutnya nanti mempolitisasi atau menari-nari di atas kesalahan orang ya. Bagus juga sih. Cuman ini sebagai warga Jakarta atau umat muslim di seluruh Indonesia ini harus memprotes orang seperti ini. Jangan sampai jadi pemimpin nih. Bahaya ini pernyataannya, meskipun dia harus minta maaf. Waktu itu Ahok juga udah berkali-kali minta maaf. Harus diproses, hukum tetap berjalan. Ini juga harus begitu. Walaupun sudah minta maaf berkali-kali, tetap hukum tidak mengenal maaf. Hukum tetap berjalan.